Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusuma Wardani. Hari ini saya mau menjelaskan materi PPKN kelas 2 SMA atau kelas 11 ya. Nah, materi ini bisa kalian dapatkan di bab 1. Ya, kita bahas. Jadi bab 1 materi kelas 2 SMA ini berisi mengenai pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, ini dia judul besar yang akan kita bahas. Jadi dari judul besar ini akan saya bagi menjadi beberapa video ya. Nah, hari ini dari judul besar ini kita akan membahas subbab mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kita sering ya berbicara mengenai HAM. Ya, kita sering berbicara mengenai HAM. Jadi pasti sudah nggak asing lagi ya HAM ini apa. Nah, jadi kalau hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Ya, jadi kalian harus tahu antara hak dan kewajiban ini merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Nah, sekarang kita bahas dulu apa perbedaan antara hak dan kewajiban ini ya. Nah, sekarang kita buat perbedaannya itu apa supaya kita tidak tertukar lagi. Nah, kalau hak ya, ini sesuatu hal yang harus kita terima. Nah, sementara kewajiban ini sesuatu yang harus kita keluarkan. Nah, jadi sebelum kita menuntut hak kita, kita harus mengeluarkan kewajiban kita dulu. Jadi kita tidak boleh hanya menuntut hak saja. Sekali lagi saya katakan, jadi kita tidak boleh hanya menuntut hak saja. Jadi antara hak dan kewajiban itu perlakuannya harus seimbang. Paham ya sampai sini? Kita lanjut. Nah, nomor 1 kita bahas dulu mengenai konsep hak asasi manusia. Atau ini sering kita singkat menjadi HAM ya. Konsep hak asasi manusia atau konsep HAM. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan HAM ini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan HAM ini? Kalian harus tahu. Kalian jangan berbicara mengenai HAM tapi kalau kalian tidak tahu apa konsep dari HAM ini ya. Jadi HAM ini adalah, kita tulis di sini pengertian dari HAM. Nah, ini adalah pengertian dari HAM. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat, seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, nah kira-kira jawabannya apa? Kapan HAM itu dimiliki oleh manusia? Jawabannya adalah sejak di dalam kandungan. Nah, jadi untuk bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu itu mereka sudah memiliki HAM. Nah, pertama HAM yang mereka miliki adalah HAM untuk hidup. Jadi mereka itu berhak untuk dilahirkan. Nah, makanya kalau tindakan aborsi itu tindakan yang sangat dilarang. Kenapa? Karena dia sudah melanggar HAM dari seorang manusia, ya kan? Nah, dia sudah membunuh seorang bayi yang seharusnya itu dia dapat hidup dengan normal. Kalau kita berbicara mengenai HAM, mengenai konsep HAM, ini HAM ini diatur di undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, jadi undang-undang ini dia berbicara mengenai HAM. Jadi sering kita kenal bahwa undang-undang ini adalah undang-undang mengenai HAM. Nah, jadi kalau ditanya, ada nggak sih Indonesia mengatur mengenai HAM? Oh, jelas ada. Ya,
ada di Undang-Undang nomor berapa? Ada di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai HAM atau hak asasi manusia. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa cakupan HAM yang diatur. Nah, HAM-HAM yang diatur di dalam undang-undang ini adalah kita bahas di sini. Yang pertama, yang pertama itu di dalam undang-undang ini mengatur hak untuk hidup. Jadi seseorang itu berhak untuk hidup. Jadi tidak ada yang boleh mengganggu keberlangsungan hidup dari seorang manusia ya. Selanjutnya nomor 2. Nah, yang nomor 2 adalah hak untuk berkeluarga. Yang nomor 3, hak nomor 3 adalah hak untuk mengembangkan diri. Nah, maksudnya mengembangkan diri itu bagaimana? Mengembangkan diri itu untuk mengeksplor diri kita gitu. Jadi tidak ada yang boleh mengatur seorang manusia untuk mengeksplor ataupun mengembangkan kemampuan bakat dari dirinya. Selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat adalah hak untuk memperoleh keadilan ya. Jadi mengenai keadilan itu juga berbicara mengenai HAM. Jadi antara manusia satu dengan manusia yang lain itu harus mendapatkan proses keadilan yang sebanding ya. Jadi tidak ada yang boleh dibeda-bedakan karena itu adalah hak dasar seorang manusia untuk mendapatkan suatu keadilan. Kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 adalah hak kemerdekaan ya. Jadi kita berhak untuk merdeka, untuk mengatur bagaimana kehidupan kita, bagaimana negara kita tanpa adanya belenggu dari seseorang ataupun suatu kelompok yang mengekang kita. Itu sangat tidak boleh. Jadi hak untuk merdeka itu juga diatur di dalam undang-undang ini. Kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 adalah hak untuk berkomunikasi. Nah, saya rasa hak untuk berkomunikasi ini udah jelas ya. Nah, kita lanjut lagi nomor 7. Saya tulis di sini ya. Sudah nggak muat lagi. Nomor 7. Nomor 7 adalah hak untuk mendapatkan keamanan. Ini juga udah jelas. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8 adalah hak kesejahteraan. Dan yang terakhir nomor 9. Nah, yang terakhir nomor 9 adalah hak perlindungan. Ya, nah jadi ini dia ada 9 hal utama yang diatur di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM ini. Itu ada hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan yang terakhir adalah hak perlindungan. Ya. Nah, kita lanjut. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai konsep hak asasi manusia ya. Sekarang kita pindah ke konsep kewajiban asasi manusia. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua, kita masuk membahas mengenai konsep kewajiban asasi manusia atau yang disingkat menjadi KAM. Nah, tadi udah saya singgung ya, selain ada HAM, itu juga ada KAM atau kewajiban asasi manusia. Nah, kewajiban asasi manusia ini sebenarnya apa sih? Ya, apa yang dimaksud dengan KAM ini? Nah, kita bahas di sini. Jadi, kewajiban asasi manusia ini adalah kewajiban asasi manusia, yaitu segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Nah, di dalam sini ada kata kuncinya, yaitu wajib dilakukan oleh setiap manusia ya. Sebagaimana tadi kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan. Tapi kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi sebelum kita menuntut hak kita harus melunasi dulu kewajiban kita. Seperti itu ya. Jadi kaitannya kita tulis di sini ya.
Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa HAM dengan KAM ini suatu hal yang sangat berkaitan ya. Jadi juga kita harus bahas apa sih kaitannya kewajiban azazi manusia terhadap hak azazi manusia ini. Jadi kaitan dengan hak azazi manusia itu, maka kewajiban azazi manusia yang dimaksud ini ya, jadi kewajiban azazi manusia yang dimaksud ini adalah menghormati, menjamin, dan melindungi hak azazi. Nah, jadi kaitan antara KAM dengan HAM, yaitu KAM ini mereka menghormati, selanjutnya menjamin dan melindungi hak azazi manusia ya. Jadi kalau kita sudah melunasi kewajiban azazi manusia kita, pasti hak azazi manusia kita juga akan terpenuhi seperti itu ya. Nah, jadi kenapa sih harus ada kewajiban azazi manusia ini ya? Nah, ini pertanyaannya nih yang sering ditanyakan ya. Jadi kenapa harus ada kewajiban azazi manusia? Nah, jawabannya itu adalah kewajiban azazi manusia ini merupakan bentuk pembatasan ya. Nah, jadi saya ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa harus ada KAM atau kewajiban azazi manusia? Ya, jadi KAM ini harus ada untuk ataupun sebagai pembatasan atas HAM supaya tidak memunculkan egoisme manusia. Istilahnya seperti ini. Kalau tidak ada kewajiban azazi manusia, seorang manusia itu akan dengan senantiasa selalu menuntut haknya tanpa melihat kewajiban, apakah kewajibannya sudah dipenuhi seperti itu. Jadi sekali lagi saya tekankan sebagaimana yang telah saya beritahu tadi, sebelum kita menuntut HAM kita ya, nah kita juga harus sudah melaksanakan. Jadi sebelum kita menuntut HAM, kita juga harus melaksanakan kewajiban azazi manusia. Sebagaimana saya ingatkan lagi, antara HAM dengan KAM ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara bersamaan ya, supaya tidak memunculkan sifat egoisme manusia. Jadi sama seperti sepasang sepatu, mereka selalu berjalan beriringan. Antara KAM dan HAM mereka juga harus saling berjalan bersama, ataupun disebut antara HAM dan KAM ini merupakan pasangan yang komplementer atau pasangan yang saling melengkapi ya. Saya tulis di sini antara HAM dan KAM ini merupakan pasangan komplementer. Nah, ataupun suatu hal yang saling melengkapi antara keduanya itu. Nah, sekian pembahasan hari ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya, silahkan langsung bertanya di kolom komentar. Waktu dan tempat saya persilahkan, insya Allah pasti akan saya balas. Nah, untuk yang ingin menanyakan materi lainnya tentang PPKN ataupun tentang pelajaran ataupun soal-soal yang masih kalian belum pahami, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Insya Allah aku akan buatkan video pembahasannya untuk kalian. Terakhir, sebelum saya pamit, saya minta kalian untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, sekaligus share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Terima kasih.